Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sharing ya. Kita sharing beberapa pentingnya tentang apa itu pernafasan, ya kan? Fakta pernafasan yang harusnya teman-teman itu menjalankan ilmu pernafasan. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan memberikan pemahaman tentang fakta dari ilmu pernafasan ini, lebih baik teman-teman like dulu dan subscribe yang belum subscribe. Oke, dan nanti jika ini bermanfaat silahkan di share ya ke teman-teman yang lain. Oke, jadi gini teman-teman, kenapa di dalam pelatihan RK itu dari rentetan yang ada ya, rentetan ada itu ada satu sesi yaitu pernafasan. Karena pernafasan ini adalah penting sekali di dalam hidup manusia, karena kelangsungan hidup manusia itu tergantung pada pernafasannya. Sekarang sebenarnya teman-teman yang perlu dipahami di sini adalah ilmu pernafasan ini adalah satu kesatuan sebenarnya dengan ilmu meditasi. Meditasi tanpa pernafasan itu juga kurang sempurna, dan pernafasan tanpa meditasi juga kurang sempurna gitu loh. Jadi yang harus kita lakukan hari ini itu adalah melakukan pernafasan. Apalagi di zaman era modern seperti ini, semua yang kita lihat, semua yang kita alami, semua yang kita makan, minum, itu kita mau menghindar dari zat kimia yang merugikan tubuh kita itu sangat sulit ya, sangat sulit. Mulai dari polusi ya kan, bagaimana emisi karbon, terus makanan dan minuman baik sayuran, buah-buahan itu semuanya sudah mengandung zat-zat kimia. Jadi kita sulit gitu loh. Nah, inilah pentingnya pernafasan ya. Saya akan membedah sedikit tentang pernafasan supaya teman-teman lebih paham. Oke. Jadi gini teman-teman, pernafasan itu adalah suatu hal yang harus dilakukan manusia. Jadi gini, pernafasan dengan nafas itu beda. Kalau nafas ya seperti ini, kita setiap hari itu nafas gitu ya, nafas. Kita seperti ini santai, rileks, ini nafas namanya. Tapi kalau pernafasan itu adalah suatu laku yang dilakukan oleh manusia, mengambil oksigen lebih, O2 lebih, habis itu ditahan sejenak, setelah itu dikeluarkan lagi, gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tapi pernafasannya penting, tidak hanya cuman pernafasan tarik nafas gitu terus dikeluarkan lagi lewat mulut, lewat hidung, enggak, tapi harus ada gerakannya, karena gerakan pernafasan itu juga akan mengatur medan elektromagnetik. Oke, fakta tentang pernafasan yang pertama. Oke ya, diperhatikan teman-teman. Oke, fakta yang pertama adalah pernafasan ya, pernafasan itu memperpanjang umur. Nah, kok bisa pernafasan itu memperpanjang umur ya? Ketika Anda belajar spiritual, mungkin pernah pahamkan oleh guru-guru spiritual Anda. Dulu ketika saya belajar spiritual itu, kalau mau panjang umur silahkan lakukan pernafasan. Nah, kenapa? Sejatinya, hakikatnya manusia dalam satu hari itu detak jantungnya itu dihitung, ada hitungannya. Kalau nggak salah sekian ribu, 6.600 sekian gitu loh. Itu kalau sampai melebihi hitungannya, misalkan lebih dari 6.600 sekian, jadilah 7.000, 8.000, itu berarti mengambil jatah kehidupan yang akan datang ditaruh di sini. Nah, bagaimana detak jantung ini berdetak jantung keras, tidak sesuai dengan aturannya? Dalam satu hari 6.600 sekian, tapi melebihi ketika teman-teman dalam keadaan detak jantungnya keras. Coba, detak jantungnya keras itu pada waktu apa? Coba, marah, betul kan? Ketika kita lagi marah,
ketika kita lagi panas gitu ya, ada masalah, kita lagi dendam, ingat itu detak jantung itu semakin kencang. Nah, ketika detak jantung semakin kencang, disitulah berarti teman-teman mengambil jatah detak jantung di masa depan dikonsumsi sekarang. Itulah yang membuat kenapa manusia yang suka marah, ya kan, suka dendam, iri, dengki, pegel, mangkel, dia detak jantungnya keras dan dia umurnya pendek. Karena apa? Jatahnya diambil. Itu teman-teman ya, itu penting. Yang kedua, fakta yang kedua, pernafasan adalah suatu laku di mana kita mengambil O2 secara besar. Kita ambil O2 secara besar. Ya kan, ada suaranya seperti itu, ya kan, ada suaranya seperti itu. Walaupun dulu saya pernah membahas tentang pernafasan, ada salah satu yang tidak setuju karena berbahaya. Ternyata sekarang di kontennya malah membahas tentang pernafasan melulu ya. Ternyata nggak sesuai dengan apa yang dibilangkan ke saya. Ya, mengambil O2 sangat besar, lalu dimasukkan ke pos-pos tertentu, baik bisa di cakra mahkota, bisa di cakra jantung, bisa di cakra pusar atau cakra mana, dan itu ditahan ya, dan itu ditahan sejenak beberapa detik, lalu dikurang lagi lewat hidung ya. Itu ada proses di mana ya, proses di mana dia akan menjadi sebuah hormon gitu loh. Tinggal kita mau meletakkan di mana. Kalau diletakkan di jantung gitu kan, otomatis jantung ini adalah tempatnya sarangnya ruh gitu lah. Otomatis akan semakin sehat dan terproduksi hormon kebahagiaan. Ya, ada hormon oksitosin, ada hormon dopamin, melatonin. Makanya orang yang mau bernafasan itu hidupnya pasti seneng, bahagia, damai, nggak bakalan sumpek, rupek dan lain-lain. Tidak gitu loh ya. Tapi tidak boleh ditirukan, maksudnya ditirukan itu hanya sekedar pernafasan tanpa ada gurunya, tidak bisa, tetap harus ada gurunya gitu ya. Yang fakta yang ketiga, pernafasan itu adalah satu-satunya laku, satu-satunya perbuatan manusia yang mampu menghilangkan pes ya. Pes itu apa? Masa lalu. Jadi masa lalu itu bisa hilang teman-teman kalau kita terus-terus menjalankan rutin menjalankan pernafasan ya. Oke, itu ya. Fakta yang keempat, pernafasan tentang perut ini teman-teman. Oke, pernafasan perut. Dulu ketika saya masih belajar tenaga dalam ya di beberapa perguruan, itu efeknya luar biasa ke kesehatan. Nah, oke. Tapi ke efek mentalnya kurang bagus. Ambil nafas, terus ditaruh di perut mengembang. Sekarang saya tanya, perut ini tempatnya apa? Ya, tempatnya apa coba? Perut ini adalah tempatnya lambung, di mana lambung di situ isinya adalah zat asam. Ketika O2 masuk dan ditahan di perut, otomatis O2-nya langsung menjadi terkontaminasi oleh zat asam, terkontaminasi oleh kotoran, karena di sini tempat kotoran. Disitulah ada proses kimianya, di mana ketika O2 masuk ke perut, di situ akan menjadi CO2, dan CO2-nya di situ otomatis nanti akan juga ada proses kimia yang membentuk H2O, di mana H2O ini yang terkontaminasi dengan zat asam atau toksin atau kotoran yang ada di dalam perut, dia akan menjalar ke seluruh tubuh ya, dan bahkan ke otak. Jadilah manusia temperamen, mudah marah, mudah tersinggung, dikit-dikit bertengkar dan lain-lain. Makanya coba bisa kita lihat bagaimana para teman-teman yang menjalankan pernafasan di perut, bagaimana sikap sifatnya. Pasti mudah marah, mudah tersinggung, dikit-dikit itu seperti itu. Karena apa? Prosesnya itu. Secara hakikat, secara spiritual, perut itu tempatnya nafsu gitu loh. Jadi ketika teman-teman menjalankan pernafasan di perut, bagaimana kita bisa melihat bahwa teman-teman seperti itu. Jadi ketika sikap sifatnya
keras gitu kan, mudah marah, mudah tersinggung, dendam, akhirnya apa yang terjadi? Timbullah yang namanya penyakit hati. Nah, penyakit hati itu adalah partikel api. Otomatis kalau partikelnya api, sedangkan uang itu terbuat dari partikel tanah, otomatis vibrasinya nggak sama, frekuensinya nggak sama, getarannya beda. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi ya bisa hidupnya ya banyak masalah, usaha dan bisnis mudah jatuh. Nah, itu yang terjadi. Nggak ada masalah, nggak ada apa namanya beban, tiba-tiba sumpek sendiri, ropek sendiri. Itu yang terjadi ketika teman-teman menjalankan pernafasan yang disimpan di perut. Tapi untuk kesehatan luar biasa, sehat, bahkan bisa kebal juga gitu loh. Itu ketika saya dulu menjalani yang namanya pernafasan di perut. Nah, itu seperti itu. Ada 4 fakta ya, 4 fakta pernafasan. Nah, teman-teman silahkan harusnya mulai sekarang ya yang menjalankan meditasi itu diimbangi dengan pernafasan, karena pernafasan itu penting sekali, karena dengan pernafasan juga masa lalu akan hilang. Nah itu. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu adalah pernafasan adalah satu-satunya laku manusia yang bisa memperbaiki medan elektromagnetik. Wah, kita itu mempunyai medan elektromagnetik. Nah, coba ada kata-kata elektromagnetik. Ketika medan elektromagnetik kita, medan energi kita baik, ya, otomatis vibrasi, getaran dan frekuensi kita tinggi, baik, otomatis magnet yang tertarik kepada kehidupan kita ya yang positif gitu loh. Ketika kita berusaha, kita berbisnis, otomatis pasti kita besar, lancar gitu loh. Kenapa? Magnet yang terbaiki di sini, medan elektromagnetik, dia bagus gitu loh. Tetapi manusia kalau tidak pernah menjalankan pernafasan, yang terjadi ya akhirnya medan elektromagnetiknya jelek. Kenapa? Rusak gitu loh. Ketika rusak, akhirnya yang terjadi itu adalah seringnya terjadi tertariknya suatu masalah, suatu beban, suatu kerugian dan lain-lain. Nah, ini pentingnya masalah pernafasan, dan pernafasan itu unik teman-teman ya. Nanti bisa dibaca teman-teman di bukunya Joe Dispenza ya, yang judulnya Supernatural. Itu dijelaskan bagaimana pernafasan itu bisa merubah past atau masa lalu, karena masa lalu akan ketika masih dikonsumsi akan mendatangkan kejadian-kejadian yang sama. Karena apa? Belum dimaafkan masa lalu itu, dan masa lalu tidak bisa gitu aja dimaafkan, hanya bisa diperbaiki lewat medan elektromagnetik. Kalau di dalam Jawa, medan elektromagnetik itu adalah aura gitu loh ya. Itu seperti itu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, belum. Tapi yang jelas, makanya di RK ada satu, ketika teman-teman mengikuti pelatihan RK, di situ akan saya ajari bagaimana teman-teman pernafasan. Kalau katanya orang-orang mek ngene tok, pernafasan ngene tok, nggarai sugih kan gitu kan. Makanya nyatanya teman-teman harus dipahami, pelatihan RK sejak tahun 2019 ya sampai detik ini selalu penuh, selalu full. Kita mengadakan di mana-mana, di berbagai macam kota, selalu penuh, selalu full. Karena apa? Ada rahasia pernafasan yang ketika itu dijalankan oleh manusia, hasilnya seperti itu tadi, luar biasa sekali. Dan di situ saya ajarkan bagaimana pernafasan diletakkan di pos-pos tertentu untuk memproduksi hormon-hormon tertentu dan bekerja dalam tubuh, dan ada efeknya, ada hasilnya pada kelimpahan dan kemakmuran. Begitu teman-teman. Itu yang ada fakta fenomena tentang pernafasan. Tentunya yang jelas sehat jiwa, sehat raga, dan sehat finansial ketika menjalankan pernafasan RK. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.